Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana muhtin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid RK Zagaran yang dimuliakan Allah. Baiklah, sebelum kajian sore ini menjelang berbuka puasa, kita selalu memujikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang pada sore ini telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, sehingga pada sore ini kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang setia termasuk kita yang dengan ikhlas menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita menantikan salawatnya di yaumil kiamah. Jamaah rahimatullah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-22 dalam bulan Syam ini. Kita sudah menjalani puasa selama 22 hari. Berarti pada hari ini ke depan kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentunya kita berharap dari Allah Ta'ala untuk mendapatkan pahala sehubungan dengan kita sudah menjalankan perintah-perintahnya. Adapun pada sore hari ini, materi yang akan kami sampaikan adalah bulan puasa, bulan berbagi terhadap sesama. Jamaah rahimatullah, kedatangan bulan Ramadan setiap tahunnya tak henti-hentinya menjadi penghibur hati orang mukmin. Bagaimana tidak, beribu keutamaan ditawarkan di bulan ini. Pahala diobral, ampunan Allah bertebaran memenuhi setiap ruang dan waktu. Seseorang yang menyadari kurangnya bekal yang dimiliki untuk menghadapi hari penghitungan kelak, tak ada rasa kecuali sumringah menyambut Ramadan. Insan yang menyadari betapa dosa melumuri dirinya, tidak ada rasa kecuali bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan selalu kita tunggu-tunggu. Dan bahkan kalau mungkin diperbolehkan, kita ingin dalam setahun adalah kita melaksanakan Ramadan. Tentunya ini tidak mungkin karena adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah atau biasa diartikan sebagai berbagi terhadap sesama. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak berbagi dan bersedekah. Dan dalam bulan Ramadan, amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikianlah sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha memberi. Ia menyintai kedermawan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi disahihkan Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 1744. Dari hadis ini demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pelit dan bakhil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Begitu juga sifat suka meminta-minta bukanlah ciri seorang mukmin. Bahkan sebaliknya seorang mukmin itu banyak memberi. Sebagaimana sabda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari nomor 1429 dan Muslim nomor 1033. Jadi selayaknya lah pada hari-hari terakhir ini menjelang puasa, kita mari selalu memberikan dengan tangan di atas. Apalagi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memberikan bingkisan kepada semua umat. Kita berharap dan kami berharap mudah-mudahan kita seorang mukmin selalu berada di tangan atas dalam artian kita memberi, jangan meminta-minta. Selain itu, sifat dermawan jika didukung dengan tawakufidin, mengilmui agama dengan baik, sehingga terkumpul dua sifat yaitu alim dan ju'ud, atau dalam arti dermawan, akan dicapai kedudukan hamba Allah yang paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu untuk 4 jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim. Dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2329, ia berkata, Hasan Sahih. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang berbagi dan bersedekah. Ia menjadikan banyak keutamaan dan balasan yang menasibkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Banyak keutamaan ini seakan-akan seluruh kebaikan terkumpul dalam satu amalan ini, yaitu sedekah. Maka sungguh mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut dan ia tidak terpanggil hatinya serta tidak tergerak tangannya untuk banyak bersedekah. Alhamdulillah, untuk tokoh masyarakat di Kampung Deman ini ada yang dengan sangat ikhlas membidani adanya pasar sedekah. Untuk itu kami mengharap segenap warga Kampung Deman untuk dengan ikhlas menyumbangkan kelebihannya untuk memberikan sedekahnya dalam bentuk barang yang dapat ditanggalkan atau dicantelkan di tempat yang sudah tersedia. Mudah-mudahan ini menjadi amal Bapak Ibu semuanya. Di antara keutamaan bersedekah antara lain, yang pertama adalah sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi nomor 614. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukannya. Tanpa taubat tentunya hal yang sangat mubazir. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang dalam berdagang, mengambil harta hak yatim, seorang anak yatim, dan sebelum melakukan hal ini sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar imbas tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah yang merupakan dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Jamaah rahimatullah. Yang kedua adalah orang yang bersedekah untuk mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah SAW berceritakan
menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkan adalah seorang yang bersedekah, yang bersedekah dengan tangan kanannya, yang menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1421. Yang ketiga adalah sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Apa yang dimaksud hartanya tidak berkurang? Dalam syarah Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan. Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup dua hal. Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas tertutupi pahala yang terdapat dan pahala itu dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Kaum muslimin yang berbahagia. Adapun yang keempat adalah Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Kemudian yang kelima adalah terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika berasal dari golongan orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Dan bagi yang berasal dari kalangan mujahid, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Jadi di sini ada pintu surga yang dibuka untuk para dermawan yang berbahagia. Tadi di depan adalah pintu surga melalui hambanya yang suka bersedekah, kemudian suka yang menjalankan sholat dengan tepat waktu, dan juga kepada para mujahid atau orang yang menjalankan beritanya melalui jalan Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimatullah. Selanjutnya yang keenam adalah bersedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sedekah adalah bukti, dalam kurung hadis riwayat Muslim nomor 223. An-Nawawi menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu, sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidku imanihi atau kebenaran imannya. Kemudian yang ketujuh adalah sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memendamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Taqrib nomor 873. Jamaah yang berbahagia. Adapun yang kedelapan adalah sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Dalam sini
Satu contoh adalah orang yang mencorongi dalam menimbang barang dagangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1208, ia berkata, Hasan Sahih. Selanjutnya yang ke-9 adalah orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah SAW memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya, ia merasakan bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkar bajunya merasa erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1443. Ini permisalan yang disampaikan oleh Rasulullah tentang perbedaan orang yang gemar bersedekah dan orang yang pelit dengan menggunakan pakaian besi. Dan hal ini tentu pernah kita buktikan sendiri, bukan? Ada rasa senang, bangga dan dada yang lapang setelah kita memberikan sedekah kepada orang yang lain yang sangat membutuhkan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengabarkan tentang manfaat sedekah dan keutamaan orang yang bersedekah. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang ke-10 adalah pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang. Pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian. Sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 662. Ia berkata Hasan Sahih. Kemudian yang ke-11 yaitu sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan diri dari api neraka. Semakin banyak bersedekah, semakin jauh kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6539 dan Muslim nomor 1016. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang ke-12 adalah boleh iri kepada orang yang berdermawan. Jadi di sini kita iri dalam arti iring kepada orang yang suka berdermawan. Jangan iri orang yang pelit, itu adalah sangat durhaka. Iri atau hasad adalah akhlak yang tercela. Namun iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanan dia, ini adalah akhlak yang terpuji. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, seseorang diberikan harta oleh Allah. Kemudian ia belanjakan di jalan yang hak, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, yang mengamalkannya dalam mengajarkannya." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 73 dan Muslim nomor 816. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah kita teladan terbaik bagi kita. Beliau adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawan beliau jauh lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan. Hal ini diserahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau
bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran dan ketermaan Rasulullah SAW melebihi angin yang terembus. Hadis riwayat Bukhari nomor 6. Dari hadis di atas diketahui bahwa Rasulullah SAW pada dasarnya adalah seorang yang sangat dermawan. Ini juga ditegaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW adalah orang yang paling berani dan paling dermawan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1033 dan Muslim nomor 2307. Namun bulan Ramadan merupakan momen yang spesial sehingga beliau lebih dermawan lagi. Bahkan dalam hadis kedermawan Rasulullah SAW, dia akan melebihi angin yang berembus. Inilah teladan yang sangat bagus untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun tidak bulan Ramadan, malah kita berlomba-lomba dalam kebajikan, utamanya dalam bersedekah kepada sesama, terutama kepada saudara kita yang sangat membutuhkan. Jamaah rahimahullah, diibaratkan demikian karena Rasulullah SAW sangat ringan dan cepat dalam memberi. Tanpa banyak berpikir sebagaimana angin yang berembus cepat. Dalam hadis juga angin diberi sifat mursalah, berembus. Mengisyaratkan kedermawan Rasulullah SAW. Memiliki nilai manfaat yang besar, bukan asal memberi. Serta terus-menerus sebagaimana angin yang baik dan manfaat adalah angin yang berembus terus-menerus. Oleh karena itu kita yang mengakui meneladani beliau sudah selayaknya memiliki semangat yang sama, yaitu semangat untuk bersedekah dan berbagi lebih sering, lebih banyak dan lebih bermanfaat di bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lainnya. Demikian jamaah Masjid RK sekalian yang berbahagia, sekali lagi mari kita meneladani sifat beliau Rasulullah yang patut kita banggakan. Dan mari kita selalu meningkatkan sedekah kita meskipun tidak di bulan Ramadan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Dan segala kekeliruan juga tidak lupa kami mohon maaf yang sesungguhnya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.